Terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa subscribe dan absen di komentar ya. Dava adalah seorang pria sederhana yang bekerja sebagai security di sebuah perumahan elit. Meski pekerjaannya sering dianggap sepele, Dava selalu melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Setiap pagi, ia berdiri di pos gerbang, menyapa para penghuni dengan senyum ramah dan salam hormat, meski seringkali hanya dibalas dengan anggukan singkat atau bahkan diabaikan sama sekali. Suatu pagi, ketika matahari baru saja menembus celah dedaunan, di sepanjang jalan perumahan, sebuah mobil mewah berhenti mendadak tepat di depan gerbang. Mesinnya berderak keras sebelum mati total, mengeluarkan asap tipis dari kapnya. Dava segera menghampiri, memastikan apakah pengemudinya baik-baik saja. Ketika kaca mobil perlahan diturunkan, Dava melihat seorang wanita paruh baya dengan wajah panik. Wanita itu adalah Clara, salah satu penghuni lama di perumahan tersebut. Dengan sedikit bingung, Clara menjelaskan bahwa mobilnya mendadak mati dan tidak bisa dihidupkan lagi. Melihat situasi itu, Dava tanpa ragu menawarkan bantuan. "Bu, kalau berkenan, saya bantu dorong mobilnya sampai ke rumah," ucap Dava sambil melihat ke arah rumah mewah Clara yang hanya beberapa blok dari gerbang. Clara, yang awalnya tampak ragu, akhirnya mengangguk setuju. Tanpa banyak bicara, Dava langsung mengambil posisi di belakang mobil, meletakkan kedua tangannya di bumper belakang, lalu mulai mendorong. Perlahan, mobil mewah itu bergerak maju, bergulir pelan di atas aspal yang panas. Clara, yang duduk di belakang kemudi, sesekali melihat ke spion, melihat betapa seriusnya Dava mendorong mobilnya. Setelah beberapa menit yang terasa cukup melelahkan, mereka akhirnya tiba di depan rumah besar Clara. Wanita itu keluar dari mobil, menghapus keringat di dahinya dengan sapu tangan kecil. "Terima kasih banyak ya, Mas," kata Clara dengan senyum tipis yang agak canggung. "Maaf, merepotkan." Dava hanya tersenyum sopan, sedikit membungkuk sebagai tanda hormat. "Tidak apa-apa, Bu. Sudah tugas saya membantu penghuni di sini." Clara hanya mengangguk kecil sebelum masuk ke dalam rumahnya, sementara Dava berbalik untuk kembali ke posnya di gerbang. Ia tak menyadari bahwa kebaikan kecilnya hari itu akan menjadi awal dari sebuah cerita panjang yang penuh lika-liku. Keesokan harinya, ketika Dava sedang berjaga di pos gerbang, seorang wanita datang membawa sebuah kotak kecil berbungkus rapi. Wanita itu menyebutkan bahwa dia pembantu Ibu Clara. Dava menerima bingkisan itu dengan sedikit bingung, lalu membukanya setelah wanita itu pergi. Di dalamnya ada sebuah kartu undangan makan malam, dihiasi dengan tulisan tangan yang rapi dan wangi parfum mewah. "Terima kasih atas bantuannya kemarin. Saya ingin mengundang Anda makan malam di rumah saya sebagai bentuk rasa terima kasih." Clara. Dava terdiam sejenak, merasa sedikit canggung. Meski pekerjaannya sebagai security sering membuatnya berinteraksi dengan banyak penghuni, ini adalah pertama kalinya ada yang mengundangnya untuk makan malam. Setelah berpikir beberapa saat, Dava memutuskan untuk menerima undangan itu. Ia merasa tak enak hati jika menolak, terlebih mengingat betapa paniknya Clara kemarin. Malam itu, Dava berdiri di depan rumah Clara, merapikan seragamnya yang sudah mulai lusuh. Pintu rumah terbuka perlahan, dan Clara muncul dengan senyum hangat. Ia mengenakan gaun sederhana namun elegan, rambutnya ditata rapi, menambah kesan anggun pada sosoknya. "Silakan masuk, Mas Dava," ujarnya sambil memberi isyarat ke dalam rumah. Dava melangkah masuk, merasa kikuk melihat kemewahan di sekitarnya. Ruangan itu luas, dengan lantai marmer yang berkilau dan lampu kristal menggantung di langit-langit. Wangi masakan memenuhi udara, membuat perutnya tiba-tiba merasa lapar. Mereka duduk di meja makan besar
dengan piring-piring porselen yang tertata rapi. Clara mulai menuangkan anggur ke gelas mereka, lalu menawari Dava untuk mencicipinya. Dava, yang biasanya hanya minum teh hangat atau kopi sachet di pos gerbang, merasa sedikit gugup. Mereka mulai makan dalam keheningan. Hanya sesekali Clara bertanya tentang pekerjaan Dava dan bagaimana ia bisa bekerja di perumahan itu. Perlahan, obrolan mereka mulai mengalir lebih lancar. Clara bercerita tentang hidupnya, tentang suaminya yang sering pergi untuk urusan bisnis dan anak Kenania yang kuliah di luar kota. Rumah ini besar, tapi kadang terasa kosong, kata Clara sambil menatap lilin di meja makan. Suaranya terdengar agak sedih. Terkadang saya merasa seperti hidup sendiri di sini. Dava hanya mengangguk, mencoba memahami perasaan wanita itu, meski dunia mereka begitu berbeda. Clara terus bercerita tentang betapa sepinya hari-harinya tanpa keluarga di sekitarnya, meski segala kebutuhan materi terpenuhi. Jam mulai bergeser ke angka 11 malam, dan suasana semakin intim. Clara mulai membuka diri lebih dalam, menceritakan betapa ia merindukan perhatian, sesuatu yang tak lagi ia dapatkan dari suaminya. Saat itu, dengan suara pelan namun penuh arti, Clara berbisik, "Mas Dava, kalau mau, kamu bisa tidur di sini malam ini. Rumah ini punya banyak kamar kosong." Dava tersentak sejenak, merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Ia langsung menunduk, mencoba menyembunyikan rasa kikuknya dengan suara serak. Ia menolak dengan sopan, "Maaf, Bu Clara, tapi saya harus kembali ke pos. Besok, saya harus berjaga pagi-pagi." Clara hanya tersenyum tipis. Mungkin sedikit kecewa, namun ia tak memaksa. Setelah beberapa menit yang terasa lebih lama dari biasanya, Dava pamit pulang. Malam itu, saat berjalan kembali ke posnya, pikiran Dava penuh dengan berbagai perasaan yang sulit dijelaskan. Sejak malam makan malam itu, hubungan antara Clara dan Dava mulai berubah. Clara, yang sebelumnya hanya dikenal sebagai penghuni perumahan yang dingin dan tak banyak bicara, kini sering mengirim pesan kepada Dava. Awalnya, pesan itu sederhana, sekadar menanyakan kabar atau mengucapkan terima kasih lagi atas bantuannya. Namun, seiring waktu, nada pesannya menjadi lebih hangat dan akrab. "Mas Dava, hari ini cuacanya cerah sekali, ya. Semoga harimu menyenangkan." Begitu bunyi salah satu pesan Clara yang masuk ke ponsel Dava suatu pagi. Dava, yang biasanya hanya berkomunikasi dengan rekan sesama security atau keluarganya di kampung, merasa sedikit aneh menerima perhatian seperti itu. Namun, ia tetap membalas dengan sopan, berusaha menjaga jarak, meski perlahan hatinya mulai bergetar. Clara pun mulai sering meminta tolong untuk hal-hal kecil, mulai dari memasang galon air, memperbaiki lampu taman yang redup, hingga sekadar membantu mengangkat barang dari mobil ke rumahnya. Dava, meski merasa canggung, selalu datang dengan alasan profesional. Namun, ia menyadari ada sesuatu yang berubah setiap kali ia masuk ke rumah itu. Aura Clara terasa berbeda, lebih hangat, dan terkadang terasa menggoda. Suatu sore, Clara tiba-tiba mengirim pesan lagi. "Mas Dava, nanti malam ada film bagus. Kalau tidak sibuk, mungkin bisa nonton bareng di rumah?" Dava terdiam sejenak melihat pesan itu. Ia tahu seharusnya menolak, tapi entah kenapa jarinya malah mengetik, "Baik Bu, nanti saya mampir." Malam itu, ketika Dava tiba, Clara sudah menunggunya di ruang tamu dengan 2 gelas minuman di meja. Ruangan itu terasa lebih hangat dari biasanya, dengan lampu-lampu redup yang menciptakan suasana intim. Mereka duduk berdampingan di sofa besar, menonton film romantis yang beberapa kali membuat Clara tersenyum sambil sesekali melirik ke arah Dava. Sesekali, Clara sengaja bersandar lebih dekat, lengannya menyentuh lengan Dava dengan halus. Dava mencoba tetap fokus pada layar, tapi hatinya semakin tak menentu. Ia merasakan degup jantungnya semakin cepat, seolah setiap sentuhan kecil dari Clara membawa arus
yang sulit dijelaskan. Tak hanya itu, Clara juga mulai mengajak Dava untuk bergelenjelan di taman perumahan. Mereka sering duduk di bangku taman yang sepi, berbicara tentang banyak hal, mulai dari kenangan masa muda Clara hingga harapan-harapan sederhana Dava tentang hidup. Clara mulai melihat Dava bukan hanya sebagai seorang security, tapi sebagai pria yang membuatnya merasa hidup kembali. Namun, di tengah semua ini, Dava berusaha menahan diri. Ia tahu posisinya, tahu bahwa hubungan ini tidak seharusnya terjadi. Tapi setiap kali Clara tersenyum padanya atau tertawa kecil saat mereka berbincang, hati Dava semakin sulit menolak perasaan yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Dan Clara, meski tahu ini berbahaya, tak bisa menahan keinginannya untuk terus mendekati Dava, merasakan kehangatan yang sudah lama hilang dari hidupnya. Malam itu, Clara kembali mengundang Dava ke rumahnya untuk menonton film. Dava, yang awalnya ingin menolak, merasa tak punya alasan cukup kuat untuk menahan diri lagi. Ia datang dengan perasaan yang bercampur aduk, mencoba menenangkan hatinya yang terus berdebar setiap kali mengingat senyum hangat Clara. Begitu tiba, Clara sudah menunggunya di ruang tamu. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna pastel, rambutnya terurai, wajahnya tampak lebih segar dari biasanya. Dava merasakan sesuatu yang berbeda malam itu. Seolah ada energi yang mengalir di antara mereka. Sesuatu yang sulit dijelaskan. Mereka duduk berdampingan di sofa besar. Layar televisi menampilkan film romantis yang penuh adegan mengharukan. Awalnya, Dava mencoba menjaga jarak. Duduk dengan tangan terlipat di pangkuan, matanya fokus ke layar. Namun, Clara perlahan mendekat, menyandarkan lengannya pada bahu Dava, membuat jarak di antara mereka semakin tipis. Sesekali, Clara tertawa kecil saat melihat adegan lucu di film. Suaranya terdengar lembut dan menggoda. Ia bahkan sesekali menatap Dava dengan pandangan yang sulit diartikan, seperti ada pesan tersembunyi di balik matanya. Mungkin aku terlalu sering sendiri ya, sampai nonton film pun rasanya lebih menyenangkan kalau ada yang menemani, ujar Clara pelan. Suaranya sedikit bergetar. Dava hanya bisa tersenyum tipis, mencoba menahan perasaannya yang semakin sulit dikendalikan. Namun, saat Clara tiba-tiba menyandarkan kepalanya di bahu Dava, pria itu merasakan sesuatu dalam dirinya mulai runtuh. Detak jantungnya semakin cepat, napasnya mulai terasa berat. Clara kemudian mengangkat wajahnya, menatap Dava dari jarak yang begitu dekat. Mata mereka bertemu, pandangan yang selama ini coba mereka hindari, kini tak bisa lagi dibendung. Dengan gerakan pelan, Clara mengulurkan tangannya, menyentuh pipi Dava, merasakan kehangatan kulitnya. "Mas Dava," bisik Clara pelan. Suaranya begitu dekat, hingga Dava bisa merasakan napas hangatnya. "Kamu tahu, kadang aku merasa hidup ini begitu sepi, dan entah kenapa, aku merasa lebih hidup sejak kamu sering datang ke sini." Dava terdiam, mencoba mencari kata-kata untuk menanggapi, tapi tenggorokannya terasa kering. Ia ingin berkata bahwa ini salah, bahwa mereka tak seharusnya melangkah sejauh ini, tapi saat Clara mendekatkan wajahnya, ia tak lagi mampu menolak. Malam itu, batas yang selama ini mereka coba jaga akhirnya runtuh. Mereka menyerah pada perasaan yang tak lagi bisa dibendung, melewati batas yang sebelumnya hanya mereka bayangkan. Malam yang terasa begitu panjang, penuh kehangatan dan bisikan perasaan yang selama ini terpendam. Beberapa minggu berlalu sejak malam itu, dan hubungan antara Clara dan Dava semakin intens. Meski mereka berusaha untuk tetap terlihat biasa di hadapan orang lain, perasaan mereka semakin sulit disembunyikan. Setiap pertemuan terasa lebih hangat, lebih dalam, seolah dunia di sekitar mereka tak lagi penting. Namun, suatu pagi, Clara terbangun dengan perasaan yang berbeda. Perutnya terasa mual, kepalanya berputar, dan tubuhnya terasa lemah. Awalnya, ia berpikir mungkin hanya kelelahan atau efek stres. Tapi ketika gejala itu terus berlanjut, Clara mulai curiga.
Dengan perasaan berdebar, ia memberanikan diri melakukan tes kehamilan di rumah. Ketika 2 garis merah muncul di alat tes itu, Clara hanya bisa terdiam. Tangannya bergetar, napasnya terasa berat. Kenyataan itu begitu mengejutkan, membuat pikirannya kacau. Ia berusaha menenangkan diri, tapi bayangan tentang Dava dan semua risiko yang akan mereka hadapi terus menghantui pikirannya. Beberapa hari kemudian, Clara memberanikan diri untuk menghubungi Dava. Mereka bertemu di sebuah taman yang sepi, tempat di mana mereka sering menghabiskan waktu bersama. Wajah Clara tampak pucat, senyumnya tak lagi secerah biasanya. "Mas Dava, aku perlu bicara." Clara membuka percakapan dengan suara pelan namun serius. Dava menatapnya, merasa ada sesuatu yang tak beres. Ia mencoba tersenyum untuk meredakan ketegangan, tapi wajah Clara tetap tegang. "Ada apa, Bu Clara?" tanya Dava. Suaranya terdengar cemas. Clara menunduk sejenak, mengambil napas panjang sebelum akhirnya berkata, Aku hamil, Mas." Sejenak, dunia terasa berhenti bagi Dava. Kata-kata itu seakan menggema di telinganya, membuat jantungnya berdegup kencang. Ia merasa dadanya sesak. Pikirannya langsung melayang ke berbagai kemungkinan buruk. "Hamil?" ulang Dava, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Clara mengangguk, matanya mulai berkaca-kaca. "Ya, Mas, aku sudah memeriksanya. Dan ini bukan salah alat atau perasaanku saja. Aku benar-benar hamil." Dava tak bisa berkata apa-apa. Ia merasa seolah bumi yang ia pijak berguncang hebat. Bayangan tentang pekerjaannya, tentang suami Clara, tentang masa depannya sendiri, semuanya berkecamuk dalam pikirannya. Ia tahu, ini bukan sekadar masalah pribadi lagi. Ini bisa menghancurkan hidupnya. Setelah beberapa saat terdiam, Dava akhirnya berdiri, mengusap wajahnya yang mulai berkeringat dingin. "Bu Clara, saya harus pergi. Saya butuh waktu untuk berpikir," katanya dengan suara gemetar sebelum berbalik dan berjalan cepat meninggalkan taman itu. Malam itu, Dava tak bisa tidur. Bayangan tentang Clara, tentang anak yang mungkin akan lahir, tentang suaminya yang bisa saja mengetahui semuanya, terus menghantui pikirannya. Ia tahu jika ini terbongkar, bukan hanya pekerjaannya yang terancam, tapi mungkin juga nyawanya. Tanpa berpikir panjang, keesokan harinya Dava mengemasi barang-barang Nia di pos jaga. Ia menulis surat pengunduran diri yang singkat, lalu pergi meninggalkan perumahan itu tanpa pamit kepada siapapun. Ia memilih untuk pulang ke kampung halamannya, berharap bisa melupakan semuanya dan memulai hidup baru yang lebih tenang, meski dengan hati yang penuh penyesalan dan ketakutan. Setelah kepergian Dava, suasana rumah Clara berubah menjadi hening dan sepi. Rasa kehilangan yang mendalam mulai merayap di hatinya, menambah beban dari rahasia besar yang tengah dipendam. Namun, di balik kesedihan itu, Clara mendapat berita yang mengguncangkan hidupnya. Suatu hari, seorang teman lama yang dekat dengan Clara mengirim pesan singkat yang berisi informasi mengejutkan. Ternyata selama ini, suami Clara tidak pergi melakukan dinas seperti yang selama ini ia kira. Semua alasan tentang perjalanan bisnis hanyalah kedok. Sang suami selama ini menikmati waktu bersama wanita lain, seorang perempuan muda yang bukan siapa-siapa dibandingkan Clara. Berita itu membuat Clara terpukul. Semua kebohongan dan pengkhianatan suaminya seperti pisau yang menusuk dalam hatinya. Rasa sakit itu memunculkan keberanian yang selama ini terpendam. Ia memutuskan untuk mengakhiri pernikahan yang selama ini hanya menyisakan luka. Dengan bantuan pengacara dan dukungan beberapa sahabat, Clara memulai proses perceraian. Meski tidak mudah, Clara merasa lega bisa melepaskan diri dari belenggu pernikahan yang penuh kepalsuan. Tak lama setelah itu, Clara memutuskan untuk menyusul Dava ke kampung halamannya. Ia merasa sudah saatnya menghadapi masa depan bersama pria
yang telah memberi warna baru dalam hidupnya, sekalipun banyak ketidakpastian yang harus mereka hadapi bersama. Ketika Clara tiba, Dava terkejut sekaligus cemas. Ia takut Clara datang hanya untuk menuntut atau membuat masalah baru dalam hidupnya yang sederhana. Namun, Clara datang dengan niat berbeda. Ia mengajak Dava untuk membangun kehidupan baru bersama sebagai pasangan suami istri demi masa depan anak mereka yang sedang dikandung. Awalnya, keluarga Dava menolak keras. Perbedaan usia yang cukup jauh dan latar belakang Clara yang berbeda membuat mereka ragu akan kebahagiaan anaknya. Namun, setelah mengetahui Clara sedang mengandung, keluarga pun mulai mengalah dan memberi restu secara terbatas. Akhirnya, dengan restu keluarga, Clara dan Dava menikah. Dari seorang security biasa, Dava kini menjadi suami dari seorang wanita kaya yang tulus mencintainya. Mereka mulai membangun kehidupan baru yang penuh harapan dan kebahagiaan sederhana, jauh dari kerumitan masa lalu. Setelah pernikahan Clara dan Dava, kehidupan mereka perlahan mulai menemukan ritme baru. Meskipun awalnya banyak tantangan terutama dari lingkungan sekitar dan keluarga yang masih menganggap perbedaan status dan usia, mereka sebagai halangan mereka berdua berhasil membuktikan bahwa cinta dan kejujuran jauh lebih kuat daripada segala prasangka. Clara yang dulu sering merasa kesepian, kini merasa hidup kembali. Kehadiran Dava bukan hanya sebagai suami, tetapi juga sebagai sahabat sejati yang selalu ada dalam suka dan duka. Dava yang dulu hanya seorang security biasa, kini memiliki keluarga dan masa depan yang lebih cerah berkat keberanian dan kesetiaannya pada Clara. Namun, tak lama setelah mereka mulai bahagia, kabar mengejutkan datang dari mantan suami Clara. Ia mengalami kebangkrutan dan mencoba menghubungi Clara, memohon agar mereka kembali seperti dulu. Ia menyesali segala kesalahannya dan berharap mendapatkan kesempatan kedua. Clara mendengar kabar itu dengan hati yang tenang. Ia tahu apa yang pernah terjadi dan apa yang sudah ia lalui bersama Dava. Dengan tegas, Clara menolak permohonan mantan suaminya. Baginya, kebahagiaan yang ia rasakan sekarang jauh lebih berarti daripada kekayaan yang dulu pernah dimiliki tapi penuh dengan kepalsuan. "Maaf, aku sudah memilih jalan baru yang lebih baik untukku dan anak kita," kata Clara dengan suara mantap saat membalas pesan mantan suaminya. "Aku tidak ingin kembali ke masa lalu yang penuh luka." Dava pun berdiri di sisi Clara, memberikan dukungan penuh. Mereka tahu perjalanan masih panjang, tetapi bersama-sama mereka siap menghadapi apapun yang datang. Kisah Clara dan Dava adalah bukti nyata bahwa cinta tidak mengenal status, usia, atau latar belakang. Kadang, kebahagiaan sejati datang dari tempat yang tak terduga, dari orang-orang yang tak pernah kita duga. Mereka mengajarkan bahwa keberanian untuk memilih cinta dan kebenaran adalah awal dari hidup yang lebih bermakna dan bahagia.